warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita memulai pelajaran dengan berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini Ibu akan sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Rilan, Hadir, Bu. Anika Puspita, Hadir, Bu. Maju ya. Anggimban, Hadir, Bu. Atika Azwa Aura, Hadir, Bu. Dela Natasha, Akela, Hadir, Bu. Fadilatus Salihah. Hadir, Bu. Baik, hari ini kita hadir semua ya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan membahas tentang apa itu adab bertamu dan menerima tamu. Menerima tamu. Ada yang paham apa itu adab menerima tamu dan bertamu? Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu adab atau akhlak bertamu. Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahmi. Nah, maksud orang lain di sini bisa tetangga, saudara atau sanak famili, teman sekantor, teman seprofesi, dan sebagainya. Nah, bertamu tentu ada maksud dan tujuannya, antara lain menjenguk yang orang sedang sakit, ngobrol-ngobrol biasa, membicarakan bisnis, membicarakan masalah keluarga, dan sebagainya. Dan dalam bertamu ini memiliki tujuan. Nah, tujuan utama bertamu menurut Islam adalah menyambung persaudaraan atau silaturahim. Silaturahim tidak hanya saudara sedarah, tapi juga saudara seiman. Jadi, kita dalam bertamu ini memiliki tujuan utama ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita menyambung hubungan baik dengan orang tua, saudara, kaum kerabat, dan orang-orang mukmin yang lain. Selanjutnya, dalam bertamu ini memiliki etika. Nah, dalam bertamu kita harus memiliki etika dan cara. Nah, etika bertamu yang pertama, meminta izin masuk maksimal 3 kali. Nah, maksud di sini meminta izin maksimal sebanyak 3 kali adalah sesuai dengan poin ini, maka batasannya adalah 3 kali. Maksudnya adalah jika kita telah memberikan salam 3 kali, namun tidak ada jawaban atau respon atau tidak diizinkan dari tuan rumah, maka berarti kita harus menunda kunjungan kita kali itu. Adapun ketika salam kita telah dijawab, bukan berarti kita dapat membuka pintu. Jadi dalam etika bertamu yang pertama kita harus meminta izin masuk maksimal berapa kali? 3 kali. Bagus. Dan selanjutnya dalam etika bertamu
kita harus berpakaian rapi dan pantas. Nah, anak-anak sekalian, kalau datang ke rumah orang harus berpakaian yang rapi dan pantas. Bertamu dengan berpakaian yang rapi dan pantas berarti menghormati tuan rumah dan dirinya sendiri. Tamu yang berpakaian rapi dan pantas lebih dihormati oleh tuan rumah. Demikian pula sebaliknya. Allah berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan sebaliknya, jika kamu berbuat jahat kepada orang lain, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dan adapun etika selanjutnya yang harus kita jaga juga adalah jangan mengintip ke dalam rumah orang. Nah, anak-anak pernah mengintip ke rumah orang nggak? Jangan ya. Nah, mengintip ke dalam rumah sering terjadi ketika seseorang penasaran akan di dalam rumah, ingin mengecek orang apakah ada atau tidak di dalam rumah. Nah, jangan ya mengintip, karena Rasulullah SAW sangat mencela perbuatan ini dan memberikan ancaman kepada para pengintip. Sebagaimana sabdanya dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, ada seorang lelaki mengintip dari sebuah lumbung pintu rumah Rasulullah SAW. Dan pada waktu itu beliau sedang menyisir rambutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika aku tahu engkau mengintip, niscaya aku colok matamu. Sesungguhnya Allah memerintahkan meminta izin itu adalah karena untuk menjaga pandangan mata. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jangan sekali-kali kalian mengintip rumah orang ya. Kalau mau mengecek, kalau mau tahu di dalam rumah itu ada orangnya atau tidak, harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, kita datang ke rumah orang harus memperkenalkan diri sebelum masuk. Jangan asal kita masuk-masuk saja ke rumah itu. Apabila tuan rumah belum tahu atau belum kenal, hendaknya tamu memperkenalkan diri secara jelas, terutama jika bertamu pada malam hari. Diriwayatkan oleh sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu berkata, aku pernah datang kepada Rasulullah SAW. Lalu aku mengetuk pintu rumah beliau. Nabi SAW bertanya, siapa itu? Aku menjawab, saya. Beliau bersabda, saya. Seakan beliau marah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dari sinilah kita bisa ambil, kalau mau ke rumah orang atau bertemu dengan tuan rumah, sebaiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada banyak etika bertamu. Salah satunya ada juga masuk dan duduk dengan sopan. Nah, kita sebagai umat muslim diajarkan sopan santun terhadap orang lain. Nah, setelah tuan rumah mempersilahkan untuk masuk, hendaknya tamu masuk dan duduk dengan sopan di tempat duduk yang telah disediakan. Nah, tamu hendaknya membatasi diri. Nah, kita harus membatasi diri dalam memasuki rumah orang, tidak memandang kemana-mana secara bebas. Pandangan yang tidak dibatasi, terutama bagi tamu asing, dapat menimbulkan kecurigaan oleh tuan rumah. Kalau kita melirik-lirik dalam rumah orang, tuan rumah pasti curiga. Jadi kalau kita masuk ke dalam rumah orang, jangan sekali-kali kita terlalu bebas melihat kemana-mana. Yang selanjutnya,
menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Nah, kalau kita datang ke rumah orang, disuguhkan minuman atau makanan, kita harus menerima makanan tersebut dengan senang hati. Karena apa yang diberikan itu adalah rezeki. Nah, jadi jangan sekali-kali kita dikasih minuman atau makanan berlagak tidak senang. Tidak boleh ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya, makanlah dengan tangan kanan. Nah, yang terdekat dan jangan memilih. Islam telah memberikan tuntutan bahwa makan dan minum hendaknya dilakukan dengan tangan kanan. Tidak sopan dengan tangan kiri. Anak-anak makan pakai tangan kanan kan? Iya, Bu. Cara seperti ini tidak hanya dilakukan saat bertamu saja, melainkan dalam berbagai suasana, baik di rumah sendiri maupun di rumah orang lain. Nah, dalam kita masuk rumah orang tadi bertamu, kita disuguhkan makanan, kita memakan makanan itu dengan senang hati. Nah, sesudah itu kita makan, kita dianjurkan membersihkan piring, jangan biarkan sisa makanan berceceran. Jadi kalau kita makan di rumah orang bertamu, kita makan, habiskan makanan yang telah disuguhkan, jangan berceceran atau terlihat kotor. Karena orang yang merasa malu apabila piring yang habis digunakan untuk makan tampak bersih, tidak ada makanan yang tersisa padanya. Mereka khawatir dinilai terlalu lahap. Nah, setelah kita sudah urusan dalam rumah orang, kita segeralah pulang setelah selesai urusan. Kita segera pulang, jangan berlarut-larut terlalu lama di rumah orang kalau urusan sudah selesai. Nah, kesempatan bertamu dapat digunakan untuk membicarakan berbagai masalah. Namun demikian, pembicaraan harus dibatasi tentang permasalahan yang penting saja. Jadi kalau kita datang ke rumah orang dengan tujuan ada yang mau disampaikan, kita sampaikan poin-poin dan penting-penting saja. Jangan banyak berbicara yang tidak penting seperti ngomongin orang, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya ada pengertian adab menerima tamu. Tadi kita sudah mempelajari adab bertamu. Nah, jadi apa adab menerima tamu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, menerima tamu diartikan kedatangan orang yang bertamu, melewat atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud yang menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dari ridho Allah. Nah, dalam menerima tamu ini juga memiliki etika, sama seperti halnya bertamu tadi. Etika bertamu tidak jauh dengan kita menerima tamu, seperti berpakaian yang rapi, menerima tamu dengan sikap yang baik, menjamu tamu sesuai dengan kemampuan dan tidak mengada-adakan. Jadi kita menjamu tamu itu dengan kemampuan kita, semampu-mampunya kita. Dan kita harus menghormati tamu dan memuliakannya, karena Allah bersabda, barang siapa yang beriman kepadanya, hendaknya dia memuliakan tamu. Nah, jadi anak-anak semuanya harus, kalau kita kedatangan tamu, kita harus memuliakan tamu, kita memperlakukan tamu dengan baik. Nah, dari tadi kita menjelaskan adab dan akhlak bertamu dan menerima tamu. Jadi dari adab bertamu dan menerima tamu ini memiliki banyak sekali hikmah.
selain menyambung silaturahim antar sesama keluarga ataupun tetangga, kita juga dalam Islam memang dianjurkan untuk sesama orang muslim menjalin silaturahmi, karena menjalin silaturahmi adalah sebagian dari beriman kepada Allah. Jadi anak-anak harus membiasakan sikap adab dan akhlak bertamu ini dan menerima tamu dengan baik. Nah, sampai di sini apakah sudah paham, atau kalau kurang paham silakan ditanyakan kepada ibu. Ada yang ingin bertanya? Sampai di sini sudah jelas semua ya? Ya. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk tugas hari ini di buku ibu akan membagikan soal. Anak-anak kumpul minggu depan ya, ini kerjakan di rumah. Satu orang satu ya. Dikerjakan, ini ada pilihan ganda, 10 pilihan ganda. Dikerjakan di rumah ya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Baik, alhamdulillah. Kalau sudah jelas semua pembelajaran hari ini, kita akan menutup pembelajaran hari ini, dan ibu akan simpulkan sedikit sebelum kita ini menutup pembelajaran. Ada baiknya ibu akan menyimpulkan akhlak bertamu dan menerima tamu. Dari tadi ibu sudah jelaskan bahwa kita sebagai umat muslim dianjurkan dan diwajibkan berakhlak dan beradab dalam bertamu serta menerima tamu, agar tamu ataupun tuan rumah merasa dimuliakan atau dihargai, karena Allah bersabda, barang siapa yang beriman kepadanya adalah orang yang memuliakan tamu. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita pulang kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bis sabr wa tawassau bis sabr. Amin. Alhamdulillah. Baik, itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang akhlak atau adab bertamu dan menerima tamu. Lebih dan kurang ibu mohon maaf jika ibu ada salah kata. Semoga apa yang ibu berikan hari ini bermanfaat kepada anak-anak ke depannya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam